Kalau saya kasih pilihan, buku atau handphone? Handphone. Aku sudah tahu kok. Handphone apa laptop? Laptop. Udah saya kasih laptop kamu. Beneran Pak? Ya. Beneran. Asemnya aku gubernur, masa aku ngapusi tuh aku ini. Haji Ganjar Pranowo SH.MIF lahir di Karanganyar pada 28 Oktober 1968. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu atau tepatnya di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, dari ayah bernama Parmuji Pramudiwiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah atau lebih tepatnya di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa, Mataram zaman dulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan. Ganjar merupakan figur politik yang cerdas, percaya diri, dan memiliki kemampuan berbicara yang mengesankan. Ganjar adalah lulusan Universitas Gadjah Mada yang telah aktif dalam dunia organisasi sejak masa mahasiswa pada tahun 1992. Ia awalnya merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada era Orde Baru. Namun, keputusannya untuk keluar dari partai tersebut setelah Megawati Soekarno Putri dipecat oleh Suryadi menjadi langkah awal menuju karir politiknya yang lebih berkibar. Ganjar kemudian fokus pada bisnis konsultan sumber daya manusia, sambil terus mengasah kemampuannya melalui interaksi dengan tokoh-tokoh politik seperti Megawati dan Sutarjo Serdjoguritno. Ketertarikannya pada dunia politik tidak pudar, dan pada awal 2003, ia melakukan pelantikan untuk kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sebelum akhirnya mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2004 dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Meskipun kalah tipis, Ganjar tetap berada di panggung politik dengan menggantikan posisi kandidat di atasnya yang terpilih sebagai duta besar. Ia kemudian menempati kursi DPR RI Komisi 4. Keberanian dan kegigihan Ganjar untuk bersuara menjadikan reputasinya semakin meningkat, yang pada akhirnya membawanya terpilih kembali dalam pemilu tahun 2009. Ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 untuk urusan dalam negeri hingga tahun 2014. Pada September 2012, Ganjar semakin percaya diri dan memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah dengan dukungan PDIP Jawa Tengah. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Ganjar optimis akan menang dalam sistem pemilihan langsung bersama Heru Sudjatmoko. Mereka resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018 pada 23 Agustus 2013. Di bawah kepemimpinannya, Ganjar berhasil memimpin Jawa Tengah dengan visi Agenda 18. Kesuksesannya selama 5 tahun menjadikannya terpilih kembali pada periode 2018 hingga 2023 dengan dukungan kuat. Ia memperoleh 58,78% suara bersama Taji Yassin Maimun. Tempat pertamanya mengenyam pendidikan formal adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Tawangmangu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum lulus, dia harus pindah sekolah karena mengikuti perpindahan dinas ayahnya. Pada akhirnya Ganjar pindah ke SDN 1 Kutoarjo saat kelas 5 dan bertahan sampai lulus. Setelah lulus SD, dia masuk ke jenjang pendidikan menengah di SMPN 1 Kutoarjo. Setamatnya dari SMP, Ganjar Pranowo melanjutkan pendidikan menengahnya ke Yogyakarta. Dia masuk ke sekolah menengah atas SMA Bob Kri Yogyakarta. Tak sampai di situ saja, Ganjar melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Pada akhirnya,
Dia berhasil masuk ke fakultas impiannya, yakni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 1987. Ganjar menjalani pendidikan kuliah yang cukup lama. Perjalanan pendidikan selama 8 tahun ini dikarenakan Ganjar kerap menunggak SPP karena perekonomian keluarganya. Setelah sekian banyak perjuangannya untuk menyelesaikan kuliah, Ganjar lulus dari UGM pada tahun 1995. Selama menjalani kuliah, Ganjar kerap aktif dalam aktivitas organisasi. Salah satunya adalah organisasi pecinta alam mahasiswa Justisia Club atau Majestic 55. Ganjar mengabdi menjadi Ketua Majestic 55 dari tahun 1988 hingga 1990. Dirinya terkenal berperan menjaga organisasi ini untuk tetap hidup karena umurnya yang masih muda. Saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah memimpin 3.000 pelajar yang menggelar aksi anti korupsi. Dalam kegiatan itu, Ganjar mengajak ribuan pelajar menempel stiker anti korupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan tujuan dari penempelan stiker anti korupsi itu, selain untuk mengingatkan, stiker tersebut juga doa untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jateng. Ganjar mengusung visi tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Pada Kongres Kagama di Kendari, November 2014, dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama 3 calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Budi Karya Sumadi, serta Usman Rians. Selain itu, Ganjar juga berhubungan dengan Gerakan Demokrat Kampus atau GEDEK di kampusnya. Sebagai seorang aktivis, ia banyak terlibat dalam dunia politik. Tak puas dengan itu, selanjutnya dia juga berhasil meraih gelar S2 di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik. Ganjar Pranowo menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya. Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Ia dan Siti Atikoh menikah pada tahun 1999 dan memiliki 1 anak laki-laki yang lahir pada tahun 2001 bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang kini berkuliah di Teknik Industri UGM. Baik Ganjar maupun Atikoh memiliki hobi olahraga. Keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda. Ganjar dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai sosok yang religius dan mencintai ulama. Ia memiliki tim relawan yang kerap menyumbangkan pengeras suara ke masjid-masjid, pondok pesantren, dan majelis taklim. Ia juga mengupayakan pengembangan rumah sakit halal di Jawa Tengah. Dalam LHKPN tanggal 23 Oktober 2023, Ganjar memiliki harta kekayaan senilai 15,43 miliar rupiah, terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai 6,15 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin 1,42 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 638 juta rupiah, serta kas dan setara kas 7,21 miliar rupiah. Ia tercatat tak memiliki utang, surat berharga, dan harta lainnya. Untuk tanah dan bangunan, Ganjar melaporkan memiliki sejumlah aset di berbagai tempat. Pada tanggal 21 April 2023, Ganjar Pranowo resmi dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri pada Istana Batu Tulis. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19, Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, beserta kader Partai PDI Perjuangan lainnya. Pasca berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023,
Ganjar Pranowo tidak hanya menikmati masa purnawirawan tanpa aktivitas biasa. Ganjar Pranowo juga terlihat aktif memaparkan visi misinya dan rencana kepemimpinannya di berbagai universitas, komunitas akademik, hingga forum terbuka. Ia yakin jika Indonesia akan menjadi bangsa yang besar di tahun 2045 dengan bonus demografi yang luar biasa. Maka dari itu, setiap berbagai kesempatan Ganjar Pranowo selalu menekan bahwa peran anak muda sangat berkontribusi besar untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia.